Menjadi jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyusul peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja puji hanya bagi Allah semata, dan salawat beriring salam untuk kedua kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini bisa berpartisipasi dalam kegiatan lomba kepala sekolah dalam rangka Munas kelima JSIT Indonesia 2021. Adapun judul dari karya saya pada kali ini adalah Desain Pendidikan Sekolah Islam Terpadu tahun 2045. Kenapa saya mengambil judul ini? Yang pertama adalah dinamisasi pendidikan pada saat ini yang luar biasa cepatnya. Yang kedua adalah gerakan sosial pendidikan, juga terjadi perubahan-perubahan, di antaranya pada saat ini adanya diberikannya kursus online, webinar online. Jadi menyebabkan alur informasi tersebut bisa diperoleh dengan begitu cepat walaupun kita terpisah oleh ruang, jarak, dan waktu. Yang berikutnya adalah isu-isu global yang terjadi seperti megatrend. Yang kedua, visi Indonesia, dan yang berikutnya adalah kondisi Indonesia, kondisi sekolah Islam terpadu pada saat ini, yaitu bahwa pada saat ini tidak seluruh lapisan masyarakat itu bisa bersekolah di sekolah Islam terpadu, diakibatkan yang pertama, sekolah Islam terpadu yang ada pada saat ini bagi masyarakat pada umumnya itu dengan biaya yang mahal. Yang kedua, jumlah sekolah Islam terpadu itu belum secara menyeluruh ada di kelurahan-kelurahan ataupun di desa-desa. Jadi jumlah sekolah Islam terpadu secara keseluruhan itu belum banyak sesuai dengan kebutuhan masyarakat usia sekolah yang ada di Indonesia. Jadi dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari karya ini adalah bagaimana desain pendidikan sekolah Islam terpadu di tahun 45. Untuk menjawab hal tersebut, maka menurut saya jaringan sekolah Islam terpadu yang menaungi seluruh sekolah Islam terpadu yang ada di Indonesia itu melihat beberapa desain pendidikan yang saat ini sudah dianalisis beberapa pakar pendidikan dan juga menganalisis isu-isu global yang terjadi untuk dunia pendidikan. Di antaranya adalah megatrend. Di megatrend ini, isu-isu yang diambil, tren yang pertama adalah bonus demografi. Bonus demografi ini menurut beberapa pakar ini sangat luar biasa anugerah yang diberikan untuk Indonesia, karena di tahun 2045 usia produktif itu sangat banyak sampai 80%, 64 sampai 80% ada di negara Indonesia. Jikalau ini tidak disikapi dengan bijak, maka bonus demografi ini bukan bisa menjadi anugerah, tapi nanti akan menjadi prahara. Bonus demografi yang kedua adalah urbanisasi, di mana nanti ke depan menurut beberapa analisis para pakar bahwa tingkat masyarakat yang hidup di perkotaan itu akan sangat banyak, sehingga peran dari SIT dari megatrend ini adalah bagaimana menyiapkan mental anak-anak sehingga bisa hidup di desa maupun di perkotaan. Dengan bonus demografi tadi, peran JSIT atau Sekolah Islam Terpadu adalah bagaimana anak-anak semua usia produktif dan usia sekolah itu bisa ternaungi di sekolah-sekolah Islam Terpadu.
Yang berikutnya adalah bonus demografi yang merupakan megatrend perdagangan internasional. Jikalau perdagangan internasional ini terjadi, maka peran JSIT yang kita lakukan adalah menyiapkan mental anak-anak untuk bisa bertahan di perdagangan internasional. Minimal mereka menyiapkan bahasanya, sehingga ke depan sekolah-sekolah Islam terpadu itu minimal mempunyai bilingual seperti itu, atau minimal bahasa Inggris dan bahasa Arab yang akan menjadi bahasa internasional. Yang berikutnya adalah visi Indonesia. Visi Indonesia ini ada 4 pilar, tapi salah satu pilar saja yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah pilar pemerataan. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka diharapkan ke depan visi Indonesia ini semua lapisan masyarakat itu bisa merasakan pendidikan dan mudah didapat. Peran sekolah Islam terpadu dengan kondisi ini, apa yang bisa kita ambil yaitu bagaimana kita menyiapkan sekolah Islam terpadu itu semuanya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mulai dari masyarakat kelas bawah, menengah, dan atas itu bisa merasakan kebermanfaatan dari sekolah-sekolah Islam terpadu dan mereka bisa masuk ke sekolah Islam terpadu. Yang berikutnya adalah arah kebijakan pendidikan. Arah kebijakan pendidikan yang bisa kami rangkum dari semua arah kebijakan pendidikan yang luar biasa banyak yang dibuat oleh pemerintah dan berdiskusi dengan beberapa negara, 164 negara kalau kami tidak salah. Itu yang pertama adalah bahwa ke depan pemerataan pendidikan ini mudah didapat. Artinya pendidikan itu mudah didapat, dan peran SIT di sini adalah bagaimana kita memperbanyak sekolah-sekolah SIT yang ada di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena dengan itu sehingga sekolah-sekolah Islam terpadu mudah didapat bukan hanya di daerah perkotaan tapi juga di daerah pedesaan. Yang berikutnya adalah menyediakan sekolah kejuruan. Ini disebabkan menurut kami, kenapa? Karena tidak semua dari kita anak-anak usia sekolah ke depannya nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka ke depan dari isu ini, menurut saya sekolah Islam terpadu akan mengambil peran, yaitu membuat sekolah-sekolah Islam terpadu kejuruan. Jadi bagi anak-anak yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi akan bisa tetap bersekolah di sekolah Islam terpadu di kejuruan dan siap kerja. Berikutnya isu yang lain adalah perdagangan internasional tadi, bahwa ke depan perdagangan internasional ini membutuhkan salah satunya adalah bahasa. Maka ke depan diharapkan sekolah Islam terpadu itu sudah menerapkan bahasa-bahasa yang dibutuhkan untuk kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Berikutnya adalah peran teknologi atau revolusi industri. Revolusi industri ini titik tekannya adalah pada teknologi. Jadi peran sekolah Islam terpadu ke depan menurut penulis atau menurut saya adalah bagaimana sekolah-sekolah Islam terpadu ke depan itu titik tekannya di teknologi, sehingga alumni-alumni atau anak didik dari sekolah Islam terpadu semuanya melek teknologi dengan cara mengupgrading gurunya dan mencari link-link untuk bekerja sama, sehingga nanti lulusan dari sekolah-sekolah kita itu semuanya tidak gagap teknologi. Yang berikutnya arah kebijakan dari pendidikan adalah membuat link-link beasiswa bagi siswanya. Jadi seperti itu. Dan berarti peran dari sekolah Islam terpadu mulai saat ini adalah merancang dan mencari link-link sehingga anak-anak yang potensial itu bisa mendapat beasiswa, sehingga walaupun terkendala oleh biaya, mereka tetap bisa meneruskan mencari ilmu dengan beasiswa melalui link-link yang dibangun oleh sekolah Islam terpadu. Yang berikutnya adalah kondisi Islam terpadu pada saat ini. Seperti yang dijelaskan di atas, kondisi Islam terpadu pada saat ini adalah belum bisa disentuh oleh seluruh masyarakat dan masih cenderung mahal. Jadi dengan data-data yang tadi, maka desain pendidikan sekolah Islam terpadu ke depan menurut saya itu ada 3 model. Model yang pertama itu adalah model sekolah Islam terpadu dasar. Sekolah Islam terpadu dasar ini dibuat dalam rangka dengan kriteria yang pertama itu biayanya murah. Jadi bisa siapapun masuk ke sana. Nah, dari mana nanti
biaya untuk administrasi dan mungkin operasional sekolah itu disubsidi dari sekolah Islam terpadu model kedua dan sekolah Islam terpadu model ketiga. Maka menurut saya 3 model Islam terpadu ini sebaiknya berada dalam satu yayasan atau satu naungan atau satu konsorsium. Jadi sehingga bisa terjadi subsidi silang. Yang berikutnya adalah kurikulumnya tetap kurikulum yang dibutuhkan dengan isu-isu pendidikan saat ini. Nah, biayanya itu disubsidi dari model sekolah Islam terpadu kedua dan ketiga. Model sekolah Islam terpadu yang kedua yaitu model sekolah Islam terpadu premium. Ini apa perbedaannya dengan yang pertama? Yang kedua adalah biayanya seperti sekolah Islam terpadu saat ini. Kurikulumnya juga seperti kurikulum saat ini, tapi ditambah dengan isu-isu global yang terjadi, seperti misalnya menerapkan bilingual, menerapkan teknologi. Nah, yang ketiga adalah model Islam terpadu high class. Tentunya biayanya ini bisa kita ATM itu dengan melihat sekolah-sekolah internasional, dengan melihat sekolah-sekolah pasiat, dengan melihat sekolah-sekolah yang saat ini menerapkan kurikulum yang bisa direkayasa. Jadi itu model yang menurut saya ke depan itu butuh diterapkan atau didesain oleh sekolah Islam terpadu berdasarkan data-data dan isu-isu tentang pendidikan. Dan untuk menjadikan ketiga model sekolah Islam terpadu ini, maka butuh tahapan-tahapan yang dilakukan. Yang pertama, 5 tahun pertama itu adalah 5 tahun persiapan. Persiapan apa? Yaitu menganalisis bersama pakar kira-kira apa hal yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah Islam terpadu dan masyarakat pada saat ini. Yang kedua, mungkin studi tiru dengan sekolah-sekolah internasional dalam maupun luar negeri. Dan berikutnya adalah 5 tahun kedua itu uji coba dari sekolah-sekolah Islam terpadu dari 3 model ini. Dan 5 tahun ketiga itu adalah akselerasi semua kebaikan-kebaikan yang sudah diuji coba dan memperbaiki semua kekurangan-kekurangan. Dan 5 tahun yang keempat adalah membuat target baru yang dibutuhkan untuk sekolah Islam terpadu ke depan. Kenapa saya membuat 4 tahapan? Karena jika kita hitung sampai saat ini, kita cuma punya waktu 24 tahun lagi menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan hasil kajian ini bisa digunakan untuk sekolah Islam terpadu ke depan menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.